Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث أو كما قال. Hadratin muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin alun-alun Kota Jombang, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, dan para pemirsa rahimakumullah. Mari pada kesempatan malam hari ini kita mengawali pengajian kitab Riyadhus Shalihin dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam hari ini betul-betul kita semuanya mendapatkan petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan kehadiran kita di tempat yang mulia ini betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته وأنواره وعلومه وكرماته آمين. قوله الثاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Hadis yang kedua pada bab yang ke-13, yaitu banyak jalan untuk kita melakukan kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslim. Para jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah pagi ketika ia bangun, ya kita semuanya, kita punya hak atau kita punya kewajiban untuk mensedekahi setiap persendian yang ada pada jasad kita atau tubuh kita. Di hadis yang lain disampaikan, inna fil insani salasumi'atin wasituna mufsilah. Jadi rangkaian tubuh manusia itu, ya kita semuanya, itu terdapat 360 persendian, dan itu berhak untuk
disedekahi. Ya. Jadi bersyukur kita bangun tidur itu masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini lagi. Imam Ghazali itu dawuh tidur itu syibhul maut. Jadi saudaranya kematian itu tidur itu ya. Kan ada orang kemudian tidur nggak bangun-bangun ya, diperiksa ternyata nyawanya sudah tidak ada ya. Jadi kalau dihubungkan dengan dawuhnya Imam Ghazali itu an-naum itu syibhul maut ya. Memper mendekati orang itu seperti orang mati itu ya, orang tidur itu ya. Ketika tidak tidur itu pikiran kita bisa kemana-mana, walaupun ada di Jombang itu bisa sampai Amerika sana ya. Kuasane Gusti Allah. Makanya kalau panjenengan sami niki saderenge sare dikengken donga dhisik kali Gusti Allah. Nggih, dikengken donga. Napa dongane? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, masih belum bisa tidur, tambahi maneh. Napa? Maos akhire surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Masih juga belum tidur, baca apalagi ayat kursi ya, baca lagi, masih belum tidur, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, An-Nas ya. Ini memang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan bab ini adalah bahwa jangan sampai waktu kita yang terlewat ini atau tenaga kita yang kita keluarkan itu keluar terlewat dengan keadaan sia-sia, artinya tidak bernilai ibadah. Nah ini ya, makan ini kemudian atas izin Allah diolah dalam tubuh, dicerna, kemudian kita punya tenaga. Nek kajingi dahar kemau makan kita berdoa dulu ya, maka tenaga yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi ya, itu akan muncul keberkahan. Dijak keapian niku lho enteng. Dijak keapian niku enteng. Mergo napa? Semuanya dilandasi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lah mafhum mukhalafai padha-padha mangane, tanggane nggih mangan, kula nggih mangan, jenengan nggih mam. Ngono nggih, tiyang mriko mboten tiyang mriki ya. Mangane ya gergisi. Tapi dijak keapian niku angel ae. Kira-kira wonten mboten kaya ngeten niku. Nggih, lho niki lho para rawuh. Maka keberkahan itu adalah apa keberkahan itu? Tazidul khairi wan naf'i. Ya. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu terus tambah kebaikannya, terus tambah kemanfaatannya. Itu barokah. Rizki, semakin tambah rizkinya, ia semakin bisa memanfaatkan sesuatu anugerah dari Allah itu untuk yang lebih manfaat. Itu dudono barokah ya. Terus tambah kebaikannya. Umur, kita diparingi umur umurnya diparingi barokah. Artinya apa? Semakin bertambah usianya, semakin meningkat prestasi ibadahnya. Ini dudono le umure barokah. Nah, ale suwali jenengan tafsirno piyambak ya. Kayak tambah umur gak tambah apik, gak tambah bagus ibadahnya. Nah, ini alamat. Nah, nanti di hadis yang ketiga nanti ada itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun tidur, ya,
Kita ngucap apa? Doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maha suci Allah yang telah mengembalikan sifat hidup. Ya, sifat hidup itu miliknya Allah. Ya, mengembalikan nikmat hidup kepada saya kembali, kepada kita ya lagi ya setelah kita ditidurkan oleh Allah. Nah ini untung alhamdulillah tangi turu niku lho nggih mlakune ya tetep mengarep. Coba tangi turu mlakune mengguri tak bingungno wong kunan. Tangan moro-moro gak kena ditekuk blas, bingungno wong. Nah niki para rawuh. Makane setiap persendian yang ada dalam tubuh kita ini tangan saja ini kalau kita hitung ini kan apa satu jari ini 30 apa 3 ya 3 ini persendiannya. Nah, kalau 10 berarti 30 hitungan jari tangan saja 30 persendian ditambah kaki berapa 60 persendian. No ini belum lagi yang ada di leher, di apa namanya ini punggung, kemudian di tangan ini ya di kaki ini semuanya harus kita sodakoi. Cara ngoten gampangane harus dipajeki, nah disodakoi. Nah mriki dipun aturaken fa kullu tasbihatin shadaqah. Ya, setiap kita membaca tasbih subhanallah atau yang lebih panjang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini juga bentuk sedekah. Ya. Dilanjut hadis ini ya wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap kita membaca hamdalah alhamdulillah 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 ya ini diusahakan nggih niki pentingnya wiritan mantun salame imam mantun kita sholat ya duduk dululah kita wiritan ini cara kita komunikasi dengan Allah setelah kita seharian disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Kapan waktu kita bisa bercengkrama dengan Sang Khalik ya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, melantunkan kalimat-kalimat zikir. Ini adalah cara yang paling top supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak waktu kita yang sudah kita habiskan ngurusi penggawean dunya, Masya Allah, sing nduk kantor, sing nduk nggih kebon, nduk sawah, ngomong ngalor ngidul ya. Tidak ada nilai pahalanya. Ayo sholat ini saat-saat yang luar biasa untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini cara yang paling pas, cara yang paling top kita berkomunikasi dengan Allah, diantaranya dengan sholat ini. Di antaranya kita dikei tuntunan kengken wiritan mantun sholat. Masya Allah, kalau kita memaknai perkata per kalimat apa yang kita lantunkan, apa yang kita wiridkan, Masya Allah akan menemukan kelezatan kita dalam berkomunikasi dengan Allah. Masya Allah. Jadi cara kita berkomunikasi dengan Allah itu dengan sholat saged, dengan wiritan saged, dengan membaca Al-Quran saged. Ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, awake dhewe komunikasi napa dengan WhatsApp, dengan napa malih IG dan sebagainya canggih gak karu-karuan. Malah anake dhewe niku iso-iso luwih pinter timbang bapake. Lho, pintere rek arek-arek saiki. Opo ae kula kan gak ngerti manyen. Ya Allah, nggih, Masya Allah. Nggih niki lho para rawuh, kalau kita komunikasi dengan sama manusia wis gak kesulitan.
Nggih, ayo awake dhewe membangun komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bikasrati dzikrikum. Dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan perso sing ditulis ten nginggil niku nggih. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Lho. Sing iso nentremno jiwa kita, pikiran kita bukan bertumpuknya harta. Korun kurang apa lagi? Nggih. Korun niku masyaallah. Jenengan napa jenenge harta bendane korun niku dimot 70 unta, 70 jaran kiwa nengen nggawa kunci gudange korun. Tapi hartanya tidak membuat ia semakin dekat kepada Allah. Ia seakan memiliki harta itu atas usahanya sendiri. Nah ini bahaya. Nah ini para rawuh nggih. Makanya kula panjenengan sami zikir ini adalah cara yang paling pas, cara yang paling top supaya apa? Allah memberikan ketenangan, sakinah kepada diri kita. Nggih, sakinah kepada keluarga kita. Nah niki hanya jenengan dilungkas sulan mulut. Nggih, dilungkas sulan mulut wong duwe gawe, masyaallah mulai akeh maneh ya. Dungane lek wayahe walimatul arus mudah-mudahan mulai berdua diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Niku mboten kok diukur harta. Bukan diukur oleh banyaknya harta benda yang dimiliki yang membuat ia kemudian mendapatkan sakinah. Mboten. Al-Quran tidak sekali-sekali menyampaikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan mengisyarahkan atau mengatakan ya silakan kamu menumpuk-numpuk harta supaya hidupmu bahagia. Mboten wonten. Ndak ada. Lha niki para rawuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai saat ini kita harus banyak kapelingan kebaikan. Majelis ilmu ya dimeloki, majelis napa malih sholawatan ya dimeloki, majelis istighosah ya dimeloki, majelis pengajian ya dimeloki, majelis ibu-ibu, majelis taklim ya dimeloki. Napa malih kajian mantun subuh dimeloki, selapan pisan dimeloki. Lho niki lho para rawuh, nek kita istiqomah banyak kapelingan kebaikan. Nggih, awake dhewe meneh-meneh nduk akhirat dadi wong sugih. Allahumma. Wong awake dhewe nduk donya mawon nggih. Ukuran donya duwe kapelingan akeh niku lho seneng. Padahal niku bakal musnah. Tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang tidak berujung kepada kemusnahan dan kehancuran. Ini kadang-kadang wong bela nih, masya Allah, bela nih luar biasa sampai totoan nyawa barang. Ya. Tapi untuk bagian dia di akhirat disepelekan, ini yang bahaya. Padahal Al-Quran sudah menyampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa asarahum wa kulla shay'in awsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu, dan Allah akan menulis amal perbuatan masing-masing individu manusia mulai balik sampai ajalnya datang. Wa asarohum, lah ini yang perlu kita garis bawahi. Wa asarohum itu apa? Orang yang ketika di dunia banyak kapelingan kebaikan, menendu akhirat dadi wong tenang. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, biqalbin salim niku napa maknane tafsire? Biyen nduk donya nggih tanduran amal kesaenane kathah, tanduran kaapiane akeh, kiwa tengene do gopoh nggih, sampai ndredeg, sampai ndromos, sampai wedi. Tiba gilirane yaumul hisab, yaumul mizan, dheweke tenang-tenang saja.
Mergo napa? Tanduran kaplingan kebaikannya banyak. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahumma. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri saat ini? Allah kira-kira menempatkan kita di mana saat ini? Monggo diangen-angen piyambak-piyambak. Nggih, diangen-angen piyambak. Cirinya begini. Kalau waktu kita, kalau diri kita, nggih, banyak didapati di tempat-tempat yang disenengi karo Gusti Allah, berarti awake dhewe oleh bunga, berarti awake dhewe niki wong sing termasuk disenengi kali Gusti Allah. Awake dhewe sering nduk masjid, masjid tempat yang disenangi oleh Allah. Awake dhewe sering nduk majelis taklim, majelis taklim tempat yang disenangi oleh Allah. Awake dhewe sering nduk nggone majelis zikir, majelis zikir tempat yang disenangi oleh Allah. Kita sering tenggene musola, tenggene majelis sholawat, majelis isi ghosah adalah tempat-tempat yang disenangi oleh Allah. Pastikan kalau kita banyak berada di tempat-tempat itu, berarti kita ditakdir oleh Allah jadi orang yang baik. Dalile pundi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge lanang wadon nggih, gedhe dukur nggih, lemu kuru mamane nggih, kok akeh nduk nggone panggonan-panggonan sing disenengi kali Gusti Allah, berarti tiyang niku ditakdir kali Gusti Allah dadi kawulane Gusti Allah sing sae. Allahumma. Mafhum mukhalafai, kok nuwun sewu tiyang niku sering berada di tempat yang tidak disenangi oleh Allah, tempat yang hanya mendatangkan ghadabnya Allah, murkanya Allah, lebih banyak yaitu di tempat-tempat yang mendatangkan dosa dari Allah, ya. Maka nuwun sewu itu isyarah, itu adalah pertanda kita ini dereng termasuk kawulane Gusti Allah sing sae. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini kita harus mengistiqomahkan, ya. Jadi banyak cara dan tinggal kita mau melakukan atau tidak. Dengan lisan yang dibasahi dengan zikrullah, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Bertutur sapa yang baik, sedekah duwe ya gak duwe, ilmu ya gak duwe, tenaga ya pas-pasan. Bagaimana? Qaulun ma'rufun khairum wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adha. Bertutur sapa yang baik. Bahkan Nabi menyampaikan fatabassama laka shadaqah. Guyu tok niku nggih, kepethuk sijilan sijine kita mau senyum, itu pun sedekah. Nuwun sewu, jenengan kepanggih wong wawu ae mecucu. Ya gak ngono, kena apa wong iki, wong kepethuk wong mecucu ae. Niki ya. Wong akhire suudzon ya. Tapi lek awake dhewe kepethuk wong niku fatabassama, senyum. Makanya nduk gone pom napa niki? Senyum, sapa, senyum, salam, sapa, santun ya. 4S atau 5S. Nah, ini. Senyum ini sedekah. Ketemu saudara kita, saudari kita, sesama keyakinan, sama muslim, ya, wong sesama di luar non muslim aja suruh kita senyum, iya kan? Apalagi sesama muslim. Senyum tok niku lho sedekah. Fatabassama laka sedekah. Senyum saja ketemu dengan siapapun kita senyum, ya. Bastul wajhi. Nah, salah satu tanda orang ahli surga itu bastul wajhi. Napa? Wajah itu kalau dipandang itu menyenangkan. Menyenangkan. Makanya ini belajar, ya.
Kapan niku wonten napa jenenge gerakan senyum ya, sampai instansi TNI napa jenenge polisi barang kongkon nyakot napa nika pulpen kok cemberut belajar senyum. Lha niki lek gak biasa, angel. Nggih. Senyum niki perkara remeh, tapi lek mboten dilatih nya wak mecucu. Hanya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ya, bertutur sapa yang baik. Ya, senyum ketemu satu sama lainnya ini adalah sedekah. Nah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Kita membaca kalimat tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Ya, zikir dengan kalimat thayyibah Allahu akbar juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Mengajak orang berbuat kebaikan itu sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Ya, mencegah, memperingatkan ya orang lain supaya tidak melakukan dosa itu juga sedekah. Wa yujzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Nah, kesemuanya itu ya, mulai dari baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang berbuat kemungkaran, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk sedekah, bentuk-bentuk kebaikan. Nah, hubungannya dengan 360 persendian yang ada dalam tubuh kita, penuhilah sedekahnya dengan kita melakukan sholat duha. Subhanallah. Niki para rawuh nggih. Makanya ujung di ending dari hadis ini sesuatu yang membahagiakan. Nggih, muga-muga awake dhewe niki iso istiqomah sholat duha. Jadi memenuhi hak sedekah kita, kewajiban sedekah kita terhadap 360 persendian yang ada dalam tubuh kita. Dengan kita melakukan sholat duha, maka sama dengan kita menunaikan sedekah dari 360 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, bahkan dalam satu hadis, sapa wonge sing pingin rezekine lancar, ya, istiqomah sholat duha. Ya, istiqomah sholat duha. Paling sedikit 2 rakaat. Ya. Kemudian paling banyak sampai 6 kali salam. 6 kali salam itu berarti pinten? 12 rakaat. Ya. 12 rakaat. 2 kali salam, sing penting istiqomah. Nah, ngoten mawon ya. Sing penting istiqomah. Saiki gayano 12 rakaat meneh gak belas. Lah apa gak salat duha saiki? Stokku akeh. Wingi aku 6 salaman kok. Gawe dina petang dina kas jek sosok jian. Mboten ngoten nggih. Mboten ngoten nggih. Iki jenenge napa jenenge membawa teori perdagangan di dalam ibadah. Ya. Kalau hitung-hitungan ngoten nggih. Niki para rawuh nggih, salat duha ini fadilahnya luar biasa. Fadilahnya besar banget ya. Bahwa Nabi menyampaikan penuhilah hak sedekah dari 360 persendian dalam tubuh kamu dengan engkau melakukan sholat duha. Allahumma amin. Nggih, donga niku lho luar biasa ya. Dungane sholat duha niku nyenengno ngoten nang ati. Allahumma innad duha duhauka wal baha bahauka wa jamal jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Masyaallah. Dungane sholat duha niku lho enak ngoten diangen-angen. Ya Allah, menawi rezeki kula ten langit ya Allah jenengan doaken. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhriju.
apabila masih terpendam di bumi ya Allah keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalaulah rezeki itu masih jauh dari diri saya dekatkanlah ya Allah. Enak donga niki ya. Allahumma in kana rizqi fis sama wa in kana fil ardi wa akhriju wa in kana mu'assiran fayassiru. Kalaulah saya ini bagian rezeki saya ini saya tempuh dengan banyak kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Inilah tungone niki luar biasa. Tunggon niki masya Allah. Ini Islam ya. Islam memberikan tuntunan dengan berbanyak kebaikan-kebaikan ini ya. Nanti tenggane akhirat awake dhewe dadi wong sing sugih. Allahumma amin. Sugih aja diukur kali banyaknya harta benda. Ya, nanti di akhirat semuanya sama. Nggih. Balik tangi niku mbok sing biyen raja, biyen napa jenenge jenderal, biyen presiden, biyen donggone donya gubernur, benjing-benjing. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur? Ya, padha kabeh. Kau sing pejabat, kau sing biyen gubernur presiden, nggih, ditangekno kali Gusti Allah to nggone jero kuburan. Padha kabeh. Arin. Ora ana sing kelamben babar blas. Nggih, niki lho. Maka apa yang nempel perkara dunia ketika kita hidup di dunia ini semuanya akan menuju masa di mana itu semuanya akan kita tanggalkan. Semuanya akan kita lepaskan. Ya, makanya gelar yang akan abadi adalah muttaqin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa fattaquni ya ulil albab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya lah yang akan menjadi tolak ukur manusia di dunia ini yang nanti di akhirat akan menjadi orang yang bejo nopo suwalike. Nah niki para rawuh nggih. Makanya untuk jaga nih benjing-benjing ten ngene akhirat ya. Nek awake dhewe untuk dunya duwe kapelingan kebaikan yang banyak, maka kita di akhirat akan menjadi orang yang biqalbin salim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuki kita hadis yang ketiga, as-salisu anhu. Hadis yang ketiga di bab 13 ini masih dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat aliyya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-ada yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah yakunu fil masjid la tudfanu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bagian dari nubuwah Rasulullah. Rasulullah itu bisa melihat perkara-perkara yang belum nampak, belum terjadi, Rasulullah bisa melihat. Dan ini termasuk mukjizat Rasulullah, termasuk nubuwah Rasulullah. Nah, hadis ini menceritakan Rasulullah menyampaikan ditampakkan amal umatku nanti di hari kiamat. Ya. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Mulai amalan yang besar pahalanya atau yang paling utama sampai perkara yang paling kecil. Ya, di antaranya adalah ya orang yang mau berangkat ke tempat ibadah, ke masjid atau ke musola, kemudian ia lewat sebuah jalan, di situ ada duri, yang kemudian ia mengambil duri itu, mengambil sesuatu yang membahayakan di jalan itu, dengan niatan supaya orang yang melewati jalan itu tidak terkena bahaya. Loh, ini termasuk membuat kagum Rasulullah, masya Allah. Makanya tingkatan iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tingkatan iman yang paling tinggi. Tingkatan iman yang paling rendah adalah seseorang apabila ia menjumpai sesuatu yang membahayakan di jalan, ya, yang bisa memungkinkan orang lain
terkena bahaya itu kemudian ia singkirkan, itu pahalanya besar banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki para rawuh nggih. Jadi kita belajar ya, jalan ini kan fasilitas umum nggih. Niki hubungane kali nika wau. Mana duwe gawe sampai nyegat tembong niki perlu dibasul masail niki. Oleh napa mboten ya? Mau niku fasilitas umum. Ya, walaupun perizinan ya. Perizinan begini tapi kan ini merugikan kepentingan umum. Merugikan kepentingan umum. Nah, ini termasuk sesuatu yang bisa menyulitkan. Makanya ibadah ya, ibadah yang pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya membuat hati saudaranya mendapatkan kebahagiaan. Idkhalus surur fi qulubil mu'min. Apa? Menjadikan temannya ini terhindar dari kesusahan, terhindar dari kesedihan, membuat ia menjadi bahagia, membuat ia menjadi tenang. Itu termasuk pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nuwun sewu kita belajar jangan sampai kita ini gampang-gampang menceritakan masalahnya. Isine kok sambatan nah niki pun diceritani wis koncone akeh masalah ya. Diceritani masalahnya dhek ora tambah nyelesekno masalah, niki tambah masalah ya. Makanya ini kita belajar ya. Kita belajar bagaimana ketemu dengan saudara muslim lainnya, kita ini selalu menjadikan kebahagiaan untuk teman kita, menjadikan kebahagiaan untuk saudara-saudara kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya tansah memberikan kebaikan, keistiqomahan pada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, bernilai ibadah, prestasi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بكرمتهم وأمتنا في طريق ومعافاتهم من الفتن هدانا الله وإياكم أجمعين والله موافق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.